lanjut kembali kepada narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu kepada Bapak Dr. Didi Mukrianto, SHMH. Ya baik, Bapak dipersilahkan untuk menyampaikan. Waktunya 15 menit ya Bapak. Oke, terima kasih Adinda Asrisal. Sudah boleh mulai? Boleh, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Para narasumber yang saya hormati, segenap peserta diskusi yang saya hormati, dan juga wabil khusus kepada sahabat-sahabat Nur Institute yang saya beberapa kali diundang di dalam berbagai dialog. Tentu saya ingin mengapresiasi ini langkah-langkah progresif dari sahabat-sahabat Nur Institute ini, karena tidak henti-hentinya untuk terus mendiskusikan berbagai wacana atau kebijakan-kebijakan serta isu penting di negara ini. Hari ini tentu isu IKN ini menjadi sangat strategis. Isu IKN ini penting kemudian mendapatkan perhatian, mendapatkan masukan dari kita semuanya, karena tentu kita ingat dan kita harus menyadari sepenuhnya bahwa pemindahan ibu kota negara itu bukan hanya sekedar memindahkan infrastruktur saja, tapi di sana melibatkan sistem, melibatkan peradaban, melibatkan harapan ke depan gitu. Nah, dalam konteks ini tentu isu pemindahan ibu kota negara baru ini sangat sensitif dalam perspektif kepentingan negara, sangat strategis terkait dengan kehidupan dan keberlanjutan sistem pemerintahan kita untuk ke depan. Nah, pemindahan ini juga tidak boleh hanya sekedar untuk menetapkan sebuah legacy gitu ya. Tidak hanya bukan didasarkan kepada emosional, tapi betul-betul harus direncanakan secara utuh, direncanakan secara matang. Jika diskusi ini kemudian ingin menganalisa dari perspektif good governance, maka ini adalah sebuah diskursus yang sangat menarik dan sangat tepat. Karena berbagai wacana yang ada di publik, kemudian sejak ditetapkannya atau disahkannya undang-undang IKN ini, kemudian juga diskursus publik terus mengalir, bahkan beberapa civil society kemudian menggalang adanya petisi yang tanda kutip gitu, memberikan masukan atau keberatan dengan kepindahan IKN saat ini. Nah, ini membuktikan bahwa perencanaan IKN ini memang belum sepenuhnya bisa diterima oleh kelompok masyarakat. Nah, salah satunya alasannya tentu adalah terkait dengan governance, terkait dengan bagaimana kemudian menciptakan sebuah pembangunan, sistem pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, seperti yang disampaikan oleh pembicara atau pemateri sebelumnya. Nah, untuk itu izinkanlah Saudara Asrisal, saya ingin mencoba juga berbagi slide biar apa yang ingin saya sampaikan, utarakan ini juga ada patron yang lebih bisa saya berdomani. Kelihatan, Dinda? Kelihatan. Oke. Ya, jika kita ingin mengukur apakah IKN ini kemudian mau kita analisa dalam konteks governance, tentu kita juga harus memahami apa itu governance, apa itu prinsip-prinsip good governance gitu. Jika kita tidak menguasai atau kita tidak memahami apa yang menjadi prinsip dan tujuan good governance, maka kita tidak akan bisa mengukur, karena beberapa diskursus publik ini juga sangat beragam terkait dengan pemindahan ibu kota. Nah, untuk itu saya tentu tidak ingin menjelaskan lagi good governance, karena secara prinsiply gitu tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yang prinsipnya adalah sama, bahwa prinsip good governance itu ada 9
poin, yaitu adanya keterlibatan masyarakat, kemudian tegaknya supremasi hukum, kemudian harus dijalankan secara transparan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana stakeholders dilibatkan gitu. Nah, stakeholders ini juga penting gitu, karena stakeholders ini bukan pembangunan ibu kota ini bukan hanya menjadi tugas atau menjadi domain pemerintah pusat gitu, tapi ini di dalamnya melibatkan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kemudian BUMN, kemudian lembaga swasta yang lainnya itu juga harus dilibatkan sehingga di dalam target ataupun menetapkan sebuah kebijakan, melaksanakan sebuah kebijakan ini juga menjadi terukur begitu. Nah, ini juga prinsip good governance ini bahwa semua keputusan itu harus didasarkan kepada sebuah konsensus gitu ya. Apalagi bicara IKN ini tidak hanya kemudian menjadi domain satu orang, bahkan satu event itu presiden gitu, tapi bahwa membutuhkan konsensus bersama gitu, sehingga kedepannya sustainability-nya, kemudian konsistensinya, integrasinya bisa dijalankan, karena ini bukan hanya terkait dengan sistem pemerintahan saja, tapi di situ ada peradaban, ada kehidupan yang harus dibangun gitu. Nah, kemudian juga equality atau persamaan ini juga harus menempatkan bahwa semua orang punya kepentingan yang sama, semua punya kedudukan yang sama, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, karena pemindahan ibu kota ini juga membutuhkan selain perencanaan tentu membutuhkan anggaran yang besar, yang kita tahu bahwa anggaran yang besar ini juga tidak terlepas bagaimana sumber APBN menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam pemindahan ibu kota ini. Dan kalau kita memahami secara utuh bahwa sesungguhnya APBN ini duitnya siapa? Duitnya negara, ya. Duitnya negara itu duitnya siapa? Duitnya rakyat. Rakyat membayar dengan pajak, membayar dengan retribusi, membayar dengan segala macam. Jadi persamaan dalam konteks ini rakyat juga harus dilindungi ketika dia sudah menyampaikan atau memenuhi kewajibannya, tentu hak-haknya juga harus dipenuhi, karena rakyat juga punya kepentingan yang besar terkait dengan pengelolaan keuangan negara kita. Jika kemudian beban keuangan negara ini semakin berat, utang kita semakin tidak terukur atau tidak terkontrol, siapa yang akan membayar hutang itu? Betul, hutang itu akan dibayar negara, tapi siapa yang terbebani yang harus membayar sesungguhnya adalah rakyat gitu. Sehingga dalam konteks ini dalam korelasi untuk mencari sumber-sumber pendanaan khususnya hutang harus hati-hati begitu. Jangan kemudian seorang pemimpin berpikir bahwa yang penting ada uang, tapi mereka tidak bisa mengembalikan. Sehingga jika kedepannya utang negara ini menjadi sangat besar, beban keuangan negara sangat besar, maka logikanya semua penerimaan negara ini ya salah satunya adalah untuk membayar hutang pokok dan bunga itu gitu. Jika terlalu besar, bagaimana kemudian yang disebutkan dengan pembangunan yang berkeadilan, yang harusnya pembangunan berkeadilan adil buat infrastrukturnya, adil buat manusianya, adil buat lingkungannya, nggak akan tercapai. Jangan kita hanya bicara infrastruktur semata begitu, tapi kemudian kita lupa bahwa pembangunan manusia ini juga sangat-sangat penting, apalagi kalau kita melihat bahwa disparitas wilayah di Indonesia ini, kemudian peningkatan kapasitas SDM itu sangat dibutuhkan di dalam menjawab tantangan global ke depan, dalam rangka menjawab tuntutan perubahan yang mau tidak mau bahwa sumber daya manusia ini harus diinvestasikan lebih di Indonesia ini, apalagi jika kita menyadari bahwa di tahun 2020 hingga tahun 2030 itu Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari bonus demografi kita, bahkan di 2030 besok katanya kita akan mencapai puncak demografi. Nah, jika
negara tidak mempersiapkan generasinya yang masuk usia produktif ini dengan baik, maka bonus demografi yang kita harapkan mampu menjadi anugerah buat bangsa ini jangan-jangan bisa menjadi musibah. Nauzubillah min dzalik. Tentu ini kita tidak harapkan, apalagi jika kita melihat bahwa sejak pandemi COVID ini melanda di Indonesia, sudah 2 tahun lebih begitu, kemudian kita terkendala berbagai kondisi gitu. Apakah itu kesehatan, apakah ekonomi, apakah kesejahteraan, apakah dampak sosial, jelas kita menghadapi itu. Sementara kalau kita menyadari bahwa karena COVID ini juga Indonesia bisa mengalami generasial katastrof gitu. Bisa jadi Indonesia berpotensi akan mengalami musibah generasi. Apa yang disebut musibah generasi? Pasti secara pendidikan dengan budaya baru karena COVID ini pasti juga mengalami kemunduran, mengalami keterbatasan, mengoptimalisasinya tidak bisa seperti yang lalu-lalu. Nah, jika kita itu menghadapi 2030 ini tinggal beberapa tahun lagi, 8 tahun, kita belum tahu kapan COVID ini selesai, apa yang kita harapkan dengan bonus demografi kita? Apa yang kita impi-impikan dengan anugerah akibat bonus demografi kita? Jika negara tidak peka, jika negara tidak mempunyai skala prioritas yang penting di dalam menyambut bonus demografi ini, maka saya nggak yakin kemudian optimalisasi bonus demografi ini bisa kita harapkan seperti yang kita impi-impikan. Padahal jika kita menyadari akan bonus demografi ini tidak akan muncul dalam puluhan tahun, bisa ratusan tahun begitu. Nah, kalau kita berharap bahwa 2045 Indonesia 1 abad ini kemudian kita harapkan Indonesia menjadi sebuah Indonesia emas atau negara yang aman, adil, dan sejahtera yang didasarkan kepada salah satunya adalah potensi bonus demografi kita, maka kita harus kerja keras ke depan. Nah, disinilah kearifan, kebijakan, visionernya seorang pemimpin untuk melihat kondisi yang dibutuhkan oleh negaranya, oleh bangsanya, oleh rakyatnya sangat dibutuhkan, bukan hanya sekedar legacy gitu. Jika seorang pemimpin melihat bahwa pindah ibu kota ini hanya sekedar legacy tanpa memikirkan sebuah prospek besar, jangka panjang, tidak menyesuaikan dengan kondisi negara, apa yang dibutuhkan negara, maka saya tidak yakin ke depan bahwa Indonesia ini akan bisa mencapai puncak keemasannya di tahun 2045. Kalaupun iya, tentu ini harus ada perubahan-perubahan yang mendasar, tentu harus juga dipimpin oleh pemimpin yang sangat visioner begitu. Nah, dalam konteks itulah tentu saya tidak ingin mengupas satu-satu prinsip governance atau prinsip-prinsip good governance karena tadi sudah dijelaskan. Tapi yang ingin saya ingatkan lagi, tentu jika kita ingin menganalisa, maka pisau analisanya adalah di 9 poin ini. Lantas, pemindahan IKN ini seperti apa sih sebenarnya? Saya ingin mencoba agak berpikir konstruktif begitu. Nah, tentu pemindahan ibu kota negara ini adalah kalau kita bicara pindah atau tidak gitu, sesungguhnya perspektif ya dibutuhkan gitu. Nah, tentu kita juga menyadari bahwa perkembangan global, daya tampung lingkungan, kemudian pemerataan dan segala macam itu menjadi diskursus gitu. Apakah kemudian pemindahan ibu kota ini larangan? Tidak. Apakah pemindahan ibu kota negara ini adalah sesuatu hal yang diharamkan? Tidak. Apakah pemindahan ibu kota ini melanggar konstitusi dan aturan? Tidak. Jika semuanya dilakukan dengan baik gitu. Karena pada hakikatnya yang harus dipahami secara utuh bahwa pemindahan ibu kota ini sesungguhnya apa sih yang urgensi yang sangat dibutuhkan, kemudian visi ke depannya gitu.
Karena pemindahan ibu kota negara ini sekali lagi ini memindahkan sebuah peradaban. Gitu. Nah, peradaban bukan hanya peradaban kecil gitu. Peradaban ini peradaban besar gitu. Bisa bernilai sangat strategis buat bangsa ini ke depan. Gitu. Bahkan jika kita melihat lebih jauh bahwa pemindahan ibu kota ini sangat mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan ataupun kehidupan kenegaraan kita ke depan gitu. Karena dengan pemindahan negara ini sudah barang tentu akan mempengaruhi tatanan ataupun kemudian sistem yang sudah terbangun selama ini. Di dalam pemindahan ini jika kita melihat hal-hal yang positif saja, tentu kita juga tidak lengkap untuk melihat diskursusnya. Kita berbicara baiknya atau harapannya pemindahan ibu kota negara ke tempat yang baru ini bisa memenuhi apa yang kita harapkan semuanya. Intinya adalah bahwa dengan pemindahan ibu kota ini maka akan ada pertumbuhan ekonomi baru, akan ada pemerataan ekonomi, kemudian akan ada peradaban yang lebih maju gitu. Tapi kita juga harus berpikir selain itu, ketika pemindahan ibu kota ini tidak sesuai dengan harapan kita semuanya atau tidak sesuai harapan pemerintah, apa yang terjadi di negara ini? Coba bisa dipikirkan, jika pemindahan ibu kota kita ini gagal ataupun tidak sesuai dengan harapan kita semuanya, maka dampaknya akan sangat besar. Nah, dampak-dampak besar inilah yang tentu harus dihitung dan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat. Gitu. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa pemindahan ibu kota ini bukan barang yang dilarang atau bukan hal yang haram gitu, tapi tolong kita melihat dalam perspektif yang lebih besar. Jika kita melihat bahwa handicapnya ataupun potensi gagalnya juga menjadi bagian dari sebuah rencana besar ini, maka tentu kita harus hati-hati sehingga penentuan-penentuan di dalam hal-hal yang strategis ini menjadi penting. Makanya dalam konteks ini perencanaan ini menjadi sangat penting. Perencanaan ini bukan hanya sekedar kemudian produk-produk teoritis, bukan hanya produk-produk yang berbasis analitik eksklusif gitu, tapi tentu perencanaan itu harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat gitu. Nah, jika kita melihat bahwa perencanaan IKN ini, yaitu pada saat kemudian Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya di depan MPR RI pada 2019 bahwa beliau intinya mengatakan minta izin untuk memindahkan ibu kota, disitulah kemudian kita semuanya juga berharap gitu. Seperti apa sih perencanaannya IKN ini? Apakah perencanaan ini kemudian bisa dilaksanakan dalam waktu sempit mengingat atau waktu pendek mengingat bahwa jika dihadapkan kepentingan lebih besar harusnya perencanaan IKN ini harus sangat matang gitu. Nah, kita melihat di lapangan bahwa perencanaan IKN ini ada yang berpandangan bahwa sangat minim informasinya begitu. Bahkan apa perencanaannya, seperti apa harapannya, kemudian bagaimana visibility study-nya, ini relatif masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi yang utuh, tidak bisa mendapatkan informasi yang komprehensif gitu. Saya pribadi tidak tahu apakah memang perencanaan IKN ini sudah dilaksanakan sebegitu jauh gitu. Apakah perencanaan IKN ini menjadi perencanaan besar gitu? Karena grand design di dalam pemindahan IKN ini sekali lagi bukan hanya perspektif pemindahan teknis infrastruktur atau sistem pemerintah, tapi pasti akan mempengaruhi kehidupan kebangsaan kita ini secara besar begitu. Nah, jika masyarakat, jika kita semuanya minimal peserta diskusi ini juga tidak mendapatkan informasi yang utuh sejak awal, ya wajar jika kemudian orang mengatakan bahwa perencanaan IKN ini dilakukan terburu-buru, kemudian dilakukan dengan sangat eksklusif begitu.
Nah, kemudian kita juga tidak tahu atau sebagian masyarakat juga tidak memahami secara utuh apa sih urgensi atau aspek prioritas dari pemindahan IKN ini. Apakah kemudian kita bicara dengan karakter IKN? Apakah karakter IKN itu kemudian ditujukan hanya sebagai ibu kota pemerintahan saja? Apakah karakter IKN ini hanya sebagai kota ataupun provinsi administrasi saja? Gitu. Apakah kemudian IKN ini ditujukan juga sebagai pusat perdagangan ataupun pusat bisnis dan pertumbuhan ekonomi? Apakah kemudian karakter IKN ini juga sebagai pusat kebudayaan? Nah, ini yang kita semuanya atau sebagian masyarakat belum mendapatkan pengetahuan atau informasi yang cukup terkait dengan konsepsi atau perencanaan IKN ini. Kemudian sebagian masyarakat juga masih bertanya ataupun kemudian berpandangan, apakah kemudian timing ataupun waktu pemindahan ibu kota ini juga tepat pada saat ini, begitu. Nah, masyarakat, sebagian masyarakat berpandangan bahwa Pak Presiden Jokowi ini pemerintahannya hanya tinggal 2 tahunan, begitu, 2024. Apakah tepat kemudian memindahkan ibu kota? Kemudian di saat pandemi COVID yang di mana kemudian proyeksi ataupun kemudian prioritas negara ini adalah menyelamatkan nyawa warga negaranya. Kemudian juga bicara bagaimana menangani dampak ekonominya. Banyak masyarakat akibat pandemi ini yang kehilangan mata pencaharian. Banyak masyarakat yang tidak bisa kemudian mengakses kesejahteraan. Bahkan dalam perspektif yang lebih luas, jika kita melihat pada kondisi masyarakat di bawah, tentu kita juga harus jujur mengatakan bahwa ekonomi di tingkat real sangat sulit, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengalami problem-problem sosial. Mau makan pun sulit, begitu. Mau mendapatkan akses kesejahteraan, pendidikan, dan juga kesehatan dan lain-lain ini pasti ada dampaknya karena COVID ini. Belum lagi kemudian jika kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini juga saat ini juga belum mencapai sebuah fondasi ekonomi yang dikatakan tanda kutip kuat, begitu. Nah, pada kondisi-kondisi ini tentu banyak atau tidak sedikit, dan kita juga harus menyadari dan juga bisa mengerti jika ada masyarakat yang memandang bahwa setuju kita pindah ibu kota itu adalah sebuah harapan yang tidak dilarang, tapi timing dan kondisinya akan kemana, begitu. Jika kemudian melihat masyarakat kita ditambah bonus demografi kita yang hanya tinggal beberapa tahun, kemudian persiapan sumber daya manusianya, pembangunan sumber daya manusianya juga tidak menjadi prioritas, lantas mau ke depan mau bagaimana, gitu. Idealnya harapannya sebagai masyarakat berpikir bahwa di saat yang sulit seperti sekarang ini, prioritas pembangunan adalah berkeadilan, gitu, adil buat infrastrukturnya, adil buat masyarakatnya. Jika periode pertama Pak Jokowi sudah kemudian menekankan pembangunan infrastruktur, tentu harapan kita harusnya di periode beliau kedua ini justru menggenjot pembangunan SDM-nya, begitu. Nah, celakanya adalah bahwa dengan pembangunan infrastruktur yang sedemikian besar dengan kendala COVID ini, kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga tidak signifikan. Artinya apa? Bahwa investasi atau belanja-belanja infrastruktur ini pada periode kedua Pak Jokowi ini juga belum memberikan solusi-solusi yang kemudian diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan kita atau meningkatkan pertumbuhan kita. Jika infrastruktur atau investasi infrastruktur kemarin ini kemudian bersifat jangka panjang, dan jika pemerintah tidak cepat untuk memperkuat investasinya di bidang SDM ini, maka ke depan kita akan kehilangan dua-duanya. Infrastruktur tidak bisa optimal untuk menyokong pertumbuhan, kemudian
pembangunan manusia yang tidak terdevelop dengan baik, tidak ada kesempatan atau lapangan kerja, maka kita akan mengalami persoalan-persoalan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian bonus demografi ini menjadi musibah buat kita, apalagi perencanaan-perencanaan pembangunannya sekarang ini perlu dipikirkan aspek atau skala prioritasnya. Apakah memang memindahkan ibu kota itu sudah sangat urgent atau sudah sangat prioritas di saat ini dibanding kemudian kita bicara investasi sumber daya manusianya. Nah, kemudian jika melihat perjalanannya, melihat prinsip-prinsip good governance tadi, melihat perkembangan perencanaan atau pemindahan IKN ini, wajar jika kemudian ada sebagian kelompok masyarakat bertanya, untuk kepentingan siapa IKN ini, gitu. Untuk kepentingan siapa ini tentu kita juga harus melihat secara utuh bagaimana kemudian keterlibatan publik atau representasi publik di dalam perencanaan IKN ini terkesan juga masih sangat minim, baik di dalam perspektif teknis maupun di dalam juga pembahasan-pembahasan payung-payung hukumnya gitu. Dirasakan dengan kondisi saat ini representasi publik masih dirasakan masih minim, sehingga equilibrium ini atau kesetaraan di dalam equilibrium publik ini dirasakan menjadi penting. Jangan sampai pembangunan IKN kemudian ataupun pemindahan IKN ini kemudian hanya dinikmati segelintir elit gitu. Karena keterlibatan masyarakat atau publik sangat sedikit sehingga masyarakat tidak ikut kemudian berpartisipasi ataupun bisa mendapatkan dampak positif akibat dari pembangunan ataupun keberadaan ataupun pemindahan IKN ini. Dan juga ini saya katakan bahwa pemindahan IKN ini juga harus membaca dengan cermat apa yang menjadi psikologis publik. Nah, dalam konteks ini saya hanya menggarisbawahi gitu dalam psikologis publik ini bahwa publik sudah mengetahui bahwa hutang negara kita saat ini cukup besar. Gitu. Nah, sementara dihadapkan kepada APBN kita yang kebutuhannya juga sangat dibutuhkan dalam perspektif proyek-proyek strategis nasional ataupun kehidupan negara ini, tentu hutang ini juga menjadi kegelisahan atau keresahan masyarakat. Jika kemudian pembangunan IKN ini membebani APBN, jika IKN ini kemudian bersumber dari APBN yang berasal dari hutang negara, maka publik atau masyarakat secara psikologis membaca negara atau pemerintah gampang saja kemudian mengambil utang dari negara lain untuk kebutuhan APBN gitu. Nah, tapi negara tidak melihat bahwa utang negara ini yang membayar adalah rakyat. Kira-kira rakyat ikhlas atau tidak, rakyat berkenan atau tidak untuk terbebani utang itu, untuk membayar utang ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang menurut rakyat juga masih belum dibutuhkan atau belum menjadi prioritas. Makanya terkait dengan representasi publik, terkait dengan equilibrium, terkait dengan psikologis publik ini, apakah kemudian rakyat pernah ditanya oleh pemerintah? Apakah rakyat pernah diajak bicara terkait dengan pemindahan IKN ini sehingga rakyat juga bisa menjadi bagian di dalam pembangunan ini? Dan kemudian juga perencanaan IKN ini, apakah kemudian secara teknis gitu, penentuan lokasi ini juga sudah ditanyakan atau melibatkan partisipasi publik gitu. Saya katakan bahwa sumber-sumber kekuasaan kita, baik itu di eksekutif termasuk presiden dan juga di legislatif ini adalah bersumber dari masyarakat, dari rakyat, sehingga keterwakilan rakyat di eksekutif dan di legislatif ini sepenuhnya juga harus mendengar dan sesuai dengan harapan masyarakat di bawah begitu. Kalau kita bicara demokrasi, kalau kita bicara pola
pemerintahan atau pula demokrasi Indonesia adalah pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Jika kemudian hal-hal yang sangat strategis, hal-hal yang sangat urgent ini tidak melibatkan publik dalam setiap tahapan di dalam pengambilan keputusan dan kemudian pengambilan keputusan juga tidak didasarkan konsensus yang legitimit dari rakyat, maka ini bisa mendatangkan potensi-potensi masalah di kemudian hari. Nah, itu kita bicara, saya menyoroti di 2 menit lagi, Pak. Oke, itu saya menyoroti di dalam perencanaan yang terkesan, ini perencanaan ini sangat eksklusif, kemudian informasinya tidak teralirkan di publik, kemudian perencanaan ini dilakukan dengan sangat cepat dalam dihadapkan dengan kepentingan IKN yang sedemikian besar, karena IKN ini bukan hanya sektor administratif pada pemerintah, tapi di situ kedaulatan negara kemudian masuk di dalam perspektif itu. Kemudian politik, keamanan, kemudian sosial, kemudian ekonomi, dan lain-lain menjadi satu bagian dari pemindahan IKN dan tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian setelah kita melihat perencanaan, kemudian saya ingin menyampaikan beberapa fakta-fakta terkait dengan rencana penganggaran IKN ini. Dulu ketika kita mendengar, awal-awalnya adalah diinformasikan bahwa pembangunan IKN ini adalah non-APBN. Diharapkan dari direct investment ataupun diharapkan dari KPBU begitu. Tapi belakangan kita mendengar kalau semuanya berawal dari investor, apakah itu investor dalam negeri maupun luar negeri, persyaratannya adalah dalam jangka waktu 10 tahun harus ada penduduk 10 juta. Jika 10 tahun di IKN kita yang baru di Kaltim sana, rasanya untuk mencapai 10 juta penduduk dalam 10 tahun sulit gitu. Sehingga yang isu yang saya dapatkan, kemudian pembiayaan IKN ini berubah, yang awalnya dari non APBN murni, kemudian sekarang kita tahu juga setelah diketok undang-undang IKN-nya bahwa pembangunan IKN ini bersumber dari APBN dan KPBU. Nah, selain itu juga disparitas besaran anggaran ataupun perbedaan penentuan anggaran ini, saya mencatat bahwa Bappenas mengatakan bahwa pembangunan IKN ini membutuhkan anggaran sebesar 467 triliun, yang sebelumnya Pak Jokowi menghitung bahwa proyek IKN ini membutuhkan 500 triliun. Mana yang benar begitu? Nah, sumbernya bagaimana, kemudian kita tahu bahwa proyek IKN ini juga bukan hanya diselesaikan dalam satu tahap, bukan hanya sampai 2024, tapi pembangunan IKN ini membutuhkan waktu yang panjang hingga 2045, makanya perencanaannya baik di dalam skala teknis maupun penganggarannya harus clear, harus lot, harus terang begitu, sehingga potensi keberlanjutan atau sustainability dari pembangunan IKN ini juga bisa diteruskan. Jangan sampai kemudian perencanaan ini berhenti di tengah jalan. Ini akan betul-betul akan membebani keuangan negara maupun juga dalam konteks Indonesia ke depan begitu. Nah, kemudian kita mendengar juga bahwa penganggaran IKN beberapa waktu lalu bahwa Bu Menteri Keuangan sempat melontarkan bahwa sebagian dana PEN itu akan dialokasikan untuk pembayaran IKN. Justru ini governance-nya sangat bahaya. Kenapa sangat bahaya? Bahwa dana PEN ini berasal dari untuk penanggulangan COVID begitu. Nah, penanggulangan COVID ini salah satunya kenapa kemudian bisa melakukan realokasi anggaran, melakukan refocusing anggaran didasarkan kepada Perpu gitu. Nah, Perpu itu sendiri khususon ya untuk COVID, sehingga jika kemudian dana PEN ini yang harusnya untuk alokasi penanganan COVID dipakai IKN, ini justru akan melanggar undang-undang. Governance-nya dipertanyakan. Tapi alhamdulillah bahwa kemudian dana PEN ini dikoreksi dari Pak Menko Perekonomian bahwa tidak benar dana PEN untuk
pembangunan IKN. Nah, dari beberapa fakta-fakta yang dapat saya catat ini, tentu wajar jika kemudian sebagian orang mengatakan bahwa perencanaan dan penganggaran IKN ini sangat-sangat tidak profesional. Governance-nya masih dipertanyakan. Kalaupun perencanaan dan penganggaran IKN ini governance-nya masih dipertanyakan, bahkan sebagian orang menolak, begitu, bagaimana dengan pelaksanaannya ke depan? Bagaimana transparansinya? Bagaimana akuntabilitinya? Bagaimana kemudian pertanggungjawabannya? Ini juga penting. Ini baru bicara penganggaran dan juga perencanaan. Belum kemudian kita bicara pelaksanaannya. Karena pelaksanaan ini akan melibatkan kepentingan yang lebih besar. Bagaimana kemudian melibatkan stakeholders, bagaimana melibatkan masyarakat dan civil society untuk mengawasi, ini juga bagian yang tidak boleh dipisahkan dari pembangunan ibu kota baru ini, sehingga pemerintah harus merilis secara terang bagaimana rencana induknya, bagaimana rencana teknisnya, skala prioritinya berdasarkan waktunya, kemudian transparansinya, akuntabilitinya, ini yang akan menjadi penting. Nah, untuk itu, dari fakta-fakta yang ada, jika kita berdasarkan pada teori atau prinsip-prinsip good governance, maka dengan mudah kita menarik sebuah kesimpulan apakah kemudian governance-nya dalam pemindahan atau pembangunan IKN ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip itu. Nah, jika belum mencapai atau tidak memenuhi prinsip-prinsip itu, maka akan ada persoalan di depan yang cukup serius yang akan menjadi obstacle terkait dengan rencana-rencana kepindahan ibu kota ini. Mungkin begitu, Adinda, sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.